Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Novan Rahmantio. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan proses pembelajaran PAI dengan metode drawing story. Dan di awal pertemuan ini, kita akan membahas bab pertama, yakni iman kepada Allah. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Iman menurut bahasa mempunyai arti percaya. Sedangkan secara harfiah, iman merupakan sikap seseorang yang meyakini sesuatu dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah berarti kita mempercayai adanya Allah dengan segala kekuasaannya, yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama, yang mana telah kita ketahui rukun iman ada 6, yakni iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Semua ke-6 rukun iman ini wajib kita imani atau kita yakini, sebab apabila salah satu dari ke-6 rukun tersebut tidak kita imani, maka keimanan kita tidak sah atau kita keluar dari agama Islam. Misal, kita beriman dan yakin adanya Allah, tapi kita tidak beriman atau yakin kepada malaikat, maka keimanan kita tersebut adalah batal. Atau contoh lain misalnya, kita beriman kepada seluruh Rasul, tapi ada satu Rasul yang tidak kita imani. Contoh saja misal Nabi Ayub. Maka jika kita berbuat seperti ini, maka keimanan kita tersebut adalah batal, atau dalam artian kita keluar dari agama Islam. Jadi kesemua rukun iman tersebut harus kita yakini, dan tidak boleh setengah-setengah dalam meyakini rukun iman yang telah kita sebutkan tadi. Beriman kepada Allah berarti kita meyakini adanya Allah sebagai Tuhan, dan tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, dan Dia pula yang mengaturnya. Dia yang menciptakan matahari sehingga dapat menyinari dan memberikan manfaat pada makhluk hidup yang ada di bumi. Dia yang menciptakan gunung-gunung yang menjulang tinggi sehingga dapat membuat bumi menjadi kokoh dan tidak goncang. Dia yang menciptakan pohon yang darinya kita bisa menikmati beberapa hasil dari buahnya. Dari kesemua itu adalah sebagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kita lihat di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan itu semua untuk memfasilitasi kebutuhan manusia yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya lah kita untuk mensyukuri nikmatnya dengan dibuktikan melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang beriman kepada Allah akan menjadi lebih dekat kepadanya. Setiap apapun yang ia lakukan, pasti ia akan ingat kepada Allah. Jika ia ingin berbuat baik, ia pasti akan ingat Allah terlebih dahulu, sehingga perbuatan baiknya akan selalu diikuti oleh niat untuk mencari keridhaan Allah. Dan jika ia ingin berbuat buruk, dia pasti terlebih dahulu ingat kepada Allah juga, sehingga dia tidak jadi untuk melakukan perbuatan buruk tersebut, sebab dia tahu karena bahwasanya Allah selalu memperhatikan dan mengawasi setiap makhluknya. Tidak ada satupun perbuatan makhluk yang tidak Allah ketahui, walaupun orang tersebut bersembunyi di tempat terpencil sekalipun. Walaupun orang tersebut sedang berbisik dengan suara yang sangat pelan, Allah pasti sudah tahu. Bahkan suara hati kita saja Allah sudah tahu. Tidak ada satu tempat untuk lari dari pengawasan Allah. Oleh karenanya, orang yang beriman kepada Allah pasti akan selalu merasa diawasi dan selalu berhati-hati dalam bertindak. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan sembarangan dalam melakukan perbuatan, dan pasti akan selalu melakukan tindakan yang baik. Matanya orang yang beriman akan digunakan untuk melihat hal yang baik saja, seperti tidak menonton video-video yang berbau maksiat dan sebagainya. Telinga orang yang beriman akan digunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja, seperti mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah dan ilmu bermanfaat, tidak menguping, dan sebagainya. Mulutnya orang yang beriman akan digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti berkata yang baik, tidak berkata kotor, tidak menghina orang, dan tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dia punya tangan, tapi tangannya digunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Misal membantu orang tua cuci piring, menyapu rumah, merapikan tempat tidur,
itu salah satu dari perbuatan baik tangan. Dan juga kita tidak boleh untuk melakukan perbuatan buruk dengan tangan kita. Misalnya mencuri hak orang lain. Sebab dalam hadis sudah dikatakan bukan, "Man intahaba nuhbatan falaysa minna." Barang siapa yang merampas hak orang lain, maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan jangan salah, terkadang tangan juga bisa menjadi alat menyakiti hati orang lain, seperti menghina orang lewat sosial media yang kita lakukan oleh jari-jari kita. Jadi, gunakan gadgetmu dengan bijak. Ingat, gadget yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah untuk masalah pendidikan kita, untuk belajar dan menimba ilmu, bukan untuk bermain game. Ingat, 1 kilobyte kota yang kita mainkan di HP kita, jika digunakan untuk bermain game-game yang gak ada pintunya itu, atau game-game sejenisnya, padahal orang tua kita memberikan HP tersebut untuk kepentingan sekolah, maka sama saja kita seperti berkhianat kepada orang tua kita. Dan itu adalah salah satu dari sikap mendurhakai orang tua tanpa kita sadari. Dan nanti pada hari akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan hal tersebut di depan Allah. Jadi ingat, berhati-hatilah dalam bermain gadget ya. Orang beriman itu smart, pintar, dan kita juga harus pintar dalam memanfaatkan HP kita. Dalam beriman kepada Allah, maka kita juga harus tahu tentang beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sebab, jika kita salah memahami Allah itu seperti apa, maka itu bisa sangat buruk akibatnya dengan akidah kita, atau dengan keimanan kita. Atau lebih buruk lagi, kita bisa saja keluar dari agama Islam atau murtad jika salah memahami beberapa sifat Allah ini. Ada satu surat yang sangat populer di kalangan umat Islam yang isinya merupakan bentuk dari penjelasan bagaimana sifat-sifat murni Allah, yakni surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa. Allah adalah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Pada ayat pertama dalam surat ini mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan hanya ada satu dan tidak akan ada yang kedua, ketiga, atau seterusnya. Allah dikatakan dengan kata ahad karena ahad memiliki arti satu-satunya yang tidak akan ada yang kedua setelahnya. Sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas ini sekaligus mematahkan pandangan versi Tuhan dari agama lain yang mengatakan Tuhan lebih dari satu. Misalnya, keyakinan kaum Trinitas yang mengatakan Tuhan ada tiga, yakni Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Atau keyakinan kaum musyrik dahulu yang mengatakan Tuhan itu ada dua, yakni Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan. Kaum musyrik dahulu memiliki beberapa patung berhala yang disembah, yakni yang bernama Lata, Uzza, Manna, Hubal, dan lain-lain. Patung Lata adalah Tuhan perempuan dan Tuhan laki-lakinya adalah Allah. Patung Uzza adalah perempuan dan Tuhan laki-lakinya adalah Aziz. Patung Manna adalah Tuhan perempuan dan Tuhan laki-lakinya adalah Manan. Jadi dalam versi mereka ada Tuhan laki-laki dan ada Tuhan perempuan. Lalu menikahlah Tuhan laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian melahirkan anak, dan anak itu adalah malaikat. Malaikat adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya adalah seorang nabi. Tentu saja hal ini adalah pemahaman yang keliru yang dibawa oleh kaum musyrik dahulu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjenis kelamin. Ingat, Allah bukan laki-laki dan Allah juga bukan perempuan. Sangatlah sesat jika ada orang yang mengakui bahwa Allah itu adalah laki-laki atau perempuan dan juga meyakini ada Tuhan selain Allah. Keyakinan seperti ini adalah dosa syirik, dan dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah pada hari akhirat, dan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Ayat kedua dalam surat Al-Ikhlas ini berbunyi Allah adalah tempat bergantung.
Maksudnya bahwa Allah adalah tempat bagi setiap makhluk untuk meminta pertolongan. Jika ingin meminta rizki, maka minta kepada Allah. Jika ingin meminta hidup tenang, maka minta kepada Allah. Jika ingin hidup sukses, maka minta juga kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi, sifat Tuhan yang dijelaskan dalam surat Al-Ikhlas ini mengatakan bahwa Allah adalah tempat mengadunya setiap makhluk dalam setiap persoalan kehidupan. Allah Maha Kuasa dan Allah akan mengabulkan setiap permohonan hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Ghafir ayat 60. Dari keterangan ayat ini, jelaslah bagi kita bahwa Allah akan mengabulkan setiap permohonan hambanya dan akan memasukkan orang yang sombong yang tidak mau menyembah Allah ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini adalah ayat Al-Quran dan kita wajib percaya setiap apapun yang disampaikan oleh Al-Quran. Ingat, rukun iman ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dan jika kita tidak mempercayai ayat-ayat Allah atau ayat Al-Quran ini, maka keimanan kita tersebut adalah batal. Sehingga perbanyaklah doa, sebab Allah pasti akan mengabulkan hal itu. Kita tidak boleh berdoa dan menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Misalnya, mendatangi kuburan dan berdoa kepada mayat yang ada di dalam kubur tersebut, atau menggunakan jimat dan sebagainya. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah, bukan oleh makhluk atau benda lain, ataupun jimat. Apabila kita meyakini sesuatu benda bisa mendatangkan berkah atau menolak bala, maka orang tersebut telah berbuat syirik, karena telah mengakui adanya kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan keberkahan dan menolak bala. Misalnya, bagi laki-laki, menggunakan cincin sebagai hiasan adalah boleh, asal cincin tersebut tidak terbuat dari emas. Tapi jika cincin tersebut diyakini bisa mendatangkan banyak rezeki atau semacamnya, hal inilah yang disebut dengan syirik. Atau juga misalnya, kita menemui di beberapa rumah, di atas plafonnya diletakkan jimat yang diyakini hal tersebut bisa membuat suasana rumah tangga menjadi harmonis dan jauh dari bahaya. Keyakinan seperti ini juga termasuk syirik. Ada juga sebagian orang yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat. Misalnya, memotong bagian tulisan Al-Quran kemudian diletakkan ke dalam dompet, yang dipercaya jika hal tersebut dilakukan maka dapat membawa rezeki dan uang yang banyak. Sejatinya ayat Al-Quran itu digunakan untuk dibaca dan diamalkan, bukan dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan jimat. Terlebih jika dompet tersebut diletakkan di saku belakang celana, sama saja kita menghina Al-Quran, karena meletakkan ayat Al-Quran sejajar dengan pantat kita. Kalau kita sedang duduk, maka posisi tersebut sama saja seperti kita menduduki Al-Quran. Dan inilah yang diinginkan oleh setan, agar manusia memperlakukan Al-Quran dengan hina dan salah dalam memahami Al-Quran tersebut. Selain tidak boleh mempercayai benda bisa mempunyai kekuatan, seorang muslim juga tidak boleh percaya dengan khurafat atau takhayul. Misalnya, jangan duduk di depan pintu, nanti susah mendapat jodoh. Jangan cuci piring pada malam hari, nanti susah dapat rezeki. Jangan tidur kemalaman, nanti rezeki dipatok ayam. Beberapa pemahaman seperti ini adalah tahayul belaka, sebab urusan jodoh, rezeki dan sebagainya adalah urusan Allah dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas itu semua. Beberapa pemahaman tadi hanyalah akal-akalan orang dulu saja untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan hal demikian. Misalnya, orang melarang duduk di depan pintu sebenarnya bukan karena susah akan mendapat jodoh, melainkan karena jika kita duduk di depan pintu, itu akan mengganggu orang lain yang ingin lewat di pintu tersebut. Misal juga, orang melarang tidur kemalaman bukan berarti rezeki kita nanti akan dimakan oleh ayam, sebab rezeki kita maupun ayam sudah mendapat jatahnya masing-masing dari Allah dan tak akan tertukar. Jadi, tidak ada istilah rezeki kita itu dimakan oleh ayam. Kalaupun ayam itu mendapatkan rezeki, itu karena memang rezeki tersebut untuknya, bukan rezeki kita. Sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi segala perbuatan syirik,
baik berupa jimat ataupun tahayul. Kemudian ayat ketiga berbunyi, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya, Allah tidak mempunyai seorang anak dan juga Allah tidak punya orang tua. Berbeda dengan keyakinan agama lain yang mengatakan bahwa ada anak Tuhan ataupun Bapa Tuhan. Allah adalah Tuhan yang satu dan hanya Allah yang tidak mempunyai pasangan. Sedangkan makhluknya mempunyai pasangan. Allah berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Kemudian ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat ke-36. Dalam ayat ini sudah jelas bagi kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu dan sendiri, tidak mempunyai pasangan seperti yang dialami oleh makhluknya. Allah tidak mempunyai anak dan juga Allah tidak punya orang tua. Kemudian ayat terakhir dalam surat Al-Ikhlas ini Allah melanjutkan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengannya. Maksudnya Allah itu tidak pernah sama dengan makhluknya, baik itu dari kekuasaan, wujud dan sifat-sifatnya. Allah berbeda dengan makhluknya, wujud Allah berbeda dengan wujud makhluknya. Allah punya mata, tapi matanya Allah berbeda dengan mata makhluknya. Allah punya tangan, tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Jadi kita tidak boleh berpikiran tangannya Allah sama dengan tangan kita. Baik wujud dan kekuasaannya Allah semuanya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah punya sifat penyayang, tapi penyayangnya Allah berbeda dengan sayangnya makhluk. Allah punya sifat pemaaf, tapi pemaafnya Allah berbeda dengan pemaafnya makhluk. Allah punya sifat sabar, tapi sabarnya Allah berbeda dengan sabarnya makhluk. Jadi, kita tidak boleh menyamakan zat Allah dengan makhluknya, baik wujud, sifat, dan sebagainya. Mungkin pernah terpikir dalam benak kita, Adam adalah manusia pertama, dan Adam beriman kepada Allah. Tapi kenapa anak cucu Adam ada yang terpecah-pecah? Ada yang beriman kepada Allah, dan ada yang tidak beriman kepada Allah. Lalu, bagaimana asal mula kesyirikan pertama yang dilakukan manusia di bumi ini? Jawabannya ada pada masa zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Dulu setelah Nabi Adam wafat dan berjalan 6 generasi keturunan setelahnya, jarak antar satu generasi itu bisa sampai 1000 tahun. Bahkan Nabi Nuh sendiri berdakwah sampai 950 tahun. Pada masa itu, orang-orang masih beriman kepada Allah dan menjalankan perintah Allah di muka bumi ini dengan sangat baik. Bahkan, ada di antara mereka 5 orang yang sangat soleh, yakni bernama Wadda, yang kedua adalah Suwa, yang ketiga adalah Yaghus, yang keempat adalah Ya'uq, yang kelima adalah Nasroh. Nama kelima orang soleh ini telah diabadikan dalam surat Nuh ayat ke-23. Dan Allah berfirman, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Quran Surat Nuh ayat ke-23. Kelima orang soleh ini sangat dicintai oleh kaumnya, dan mereka berlima selalu membimbing orang-orang untuk mendekat kepada Allah. Lalu singkat cerita, kelima orang soleh ini pun meninggal dunia karena ajal mereka telah datang. Ketika mereka meninggal, orang-orang menjadi sangat sedih karena kehilangan seseorang yang baik yang sangat mereka cintai. Lalu ketika melihat semua orang dirundung kesedihan, iblis pun mulai memainkan perannya. Iblis mengatakan kepada mereka semua, jika ingin mengenang para kelima orang soleh tersebut, sebaiknya dibuat patung yang mirip dengan mereka saja. Awalnya, patung itu dibuat bukan untuk disembah, melainkan hanya sekedar untuk mengenang kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang soleh tersebut. Dan juga sebagai motivasi bagi orang yang masih hidup untuk berbuat kebaikan seperti kelima orang tersebut. Awalnya patung tadi dibuat hanya beberapa saja, tapi lama-kelamaan orang membuat lebih banyak lagi patung yang mirip dengan mereka dan diletakkan ke rumah mereka masing-masing.
Dan seiring berjalannya waktu, orang-orang pun meninggal dan muncullah generasi setelahnya. Pada saat itu, anak cucu mereka tidak paham sejarah kenapa patung itu dibuat. Lalu iblis pun mulai membisikkan kepada anak cucu mereka bahwa dulu orang tua mereka membuat patung tersebut adalah untuk disembah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah orang tua mereka membuat patung itu hanya sebagai patung kenangan saja, bukan untuk disembah. Tapi karena anak cucu mereka tidak paham sejarahnya, akhirnya mereka mengikuti bisikan iblis itu dan mulai menyembah patung-patung tersebut. Dan inilah awal mula terjadinya kesyirikan di kalangan umat manusia. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan akidah mereka agar beriman kepada Allah lagi. Penyembahan kepada selain Allah selalu terjadi di kalangan manusia karena godaan setan. Apabila manusia telah disesatkan oleh setan, maka di tempat tersebut akan diutus oleh Allah seorang nabi atau rasul agar orang kembali menyembah Allah lagi. Namun setelah agama Allah ditegakkan kembali, generasi berikutnya akan digoda lagi oleh setan dan disuruh untuk menyembah kepada selain Allah. Ketika semua orang kafir lagi, maka muncul lagi nabi dan rasul yang baru untuk meluruskan agama Allah lagi. Dan begitulah seterusnya sampai kepada risalahnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi. Seperti contoh kisah lain tentang kemusyrikan yang ada di Mekah. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi rasul, orang-orang di Mekah memegang kepercayaan agama Nabi Ibrahim. Salah satu syariat agama yang masih berjalan pada saat itu adalah melakukan ibadah haji. Lalu seiring berjalannya waktu, sebelum Nabi Muhammad lahir, hiduplah seorang pembesar atau pemimpin Mekah pada saat itu. Namanya adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang yang sangat kaya dan juga sangat dermawan. Karena sikapnya yang dermawan itu, membuat Amr bin Luhai disukai banyak orang. Dan apapun yang Amr bin Luhai perintahkan, pasti diikuti oleh orang-orang. Suatu hari, Amr bin Luhai pergi dari Mekah ke Syam untuk suatu keperluan. Sesampainya di sana, Amr bin Luhai melihat di Syams ada kelompok orang yang sedang menyembah patung berhala. Lalu Amr bin Luhai pun bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu dijawab oleh orang itu, "Kami sedang menyembah kepada Tuhan kami." Amr bin Luhai pun berkata, "Bolehkah saya minta satu Tuhan kalian agar saya bisa membawanya ke negeri saya, Mekah, untuk disembah?" Lalu sekelompok orang tersebut memberikan satu patung berhala kepada Amr bin Luhai yang bernama patung Hubal. Ketika Amr bin Luhai kembali ke Mekah, ia memerintahkan agar masyarakat Mekah menyembah dan memuliakan patung berhala tersebut. Karena orang-orang Mekah pada saat itu patuh dengan Amr bin Luhai, akhirnya masyarakat Mekah pun mengikuti ajaran dia. Dan itulah awal mula penyembahan berhala yang terjadi di kota Mekah. Dan juga Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali mengubah ajaran Nabi Ibrahim dan mengajak orang-orang Arab untuk menyembah patung. Baru setelah beberapa ratus tahun kemudian, Nabi Muhammad pun lahir dan diangkat menjadi rasul untuk menghentikan penyembahan patung berhala itu. Dari sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindik, ayah Bani Ka'ab, mereka menyeret ususnya di neraka." Hadis riwayat Muslim. Dari semua hal ini, hendaknya kita memperkuat iman kita kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah dan meminta hanya kepadanya saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini, dan nantikan video pembelajaran berikutnya di channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.